Jepang bikin geger, coret 10 bintang Eropa jelang duel panas lawan Indonesia. Media Vietnam ikut panas dingin. Keputusan mengejutkan datang dari negeri Sakura. Menjelang duel super penting melawan timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Jepang justru bikin gebrakan yang bikin pecinta sepak bola se-Asia terperangah. Pelatih Haji Memoriyasu dengan berani mencoret lebih dari 10 pemain inti, dan bukan pemain biasa, tapi para bintang top yang bersinar di liga-liga Eropa. Nama-nama besar seperti Kaoru Mitoma, Junya Ito, Ritsu Doan, hingga Takumi Minamino, yang selama ini jadi tulang punggung Jepang di Piala Dunia dan Piala Asia, tiba-tiba hilang dari daftar skuad. Bukan karena cedera, bukan karena sanksi, tapi murni keputusan teknis yang sampai saat ini belum dijelaskan secara gamblang. Langkah ekstrim ini langsung jadi sorotan tajam media asing. Salah satunya media kenamaan Vietnam, Soha.vn, yang bahkan menyindir keras keputusan Jepang tersebut. Dalam tajuk utamanya, Soha menulis dengan nada sarkastik, "Saingan besar bikin keputusan aneh, tim Indonesia dapat kabar gembira di perebutan tiket Piala Dunia." Media Vietnam itu menilai keputusan Jepang seperti memberi hadiah gratis kepada lawan-lawan mereka, termasuk Indonesia. Apalagi pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada Juni 2025 ini sangat krusial. Tak hanya melawan Indonesia, Jepang juga akan menghadapi Australia. Tanpa skuad terbaik, Jepang disebut berada dalam risiko membuka jalan mulus bagi Garuda dan Kanguru. Peluang Indonesia untuk melaju ke putaran ketiga kini terbuka lebar, tulis Soha, seraya mempertanyakan logika di balik keputusan Moriyasu. Mereka bahkan menyebut ini bisa menjadi blunder besar yang mengguncang peta persaingan Asia. Pertanyaannya kini, apakah ini strategi rotasi? Uji coba pemain muda? Atau sinyal bahwa Jepang menyepelekan Indonesia? Tak ada yang tahu pasti. Yang jelas, keputusan ini bikin publik geger dan optimisme di kubu Garuda melonjak tinggi. Sementara itu, sindiran dari media Vietnam seperti menunjukkan kepanasan mereka sendiri. Alih-alih fokus pada timnya yang akan berlaga di Piala Asia, mereka justru sibuk mengomentari langkah tim lain dan perjalanan timnas Indonesia menuju panggung sepak bola dunia. Ya begitulah negara sejuta nguin itu, hanya bisa nyinyir aja. Apapun alasannya, Garuda kini punya harapan baru. Dan jika Jepang benar-benar lengah, bukan tidak mungkin Indonesia akan menciptakan sejarah di tanah para raksasa Asia. Harga skuad Indonesia versus Jepang. Tapi siapa yang lebih siap tempur? Pertarungan di atas lapangan hijau bukan cuma soal taktik, tapi juga soal nilai. Dan kali ini, duel Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 ternyata menyimpan kesenjangan yang mencengangkan. Adu harga skuadnya bagaikan bumi dan langit. Akan tetapi siapa yang lebih siap bertempur? Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert sudah memanggil 32 pemain untuk pemusatan latihan di Bali pada akhir Mei ini. Total nilai pasaran seluruh skuad Garuda mencapai 37,5 juta euro atau sekitar 691 miliar rupiah. Nama-nama seperti Maes Hilgers, 7 juta euro, setara 129,1 miliar, dan Emil Audero, 5 juta euro, setara 92,1 miliar jadi penyumbang nilai tertinggi. Meski nilainya menurun dibandingkan Desember 2024, skuad Indonesia semakin solid dengan pemain-pemain Eropa yang siap tempur. Di sisi lain, timnas Jepang justru tampil dengan skuad berbeda. Tak ada Mitoma, Doan, atau Minamino. Sebagai gantinya, pemain-pemain muda dan pelapis yang dipanggil oleh pelatih Haji Memoriyasu. Tapi jangan salah, meski tak menurunkan bintang utama, harga skuad Jepang tetap gila-gilaan, 286,9 juta euro atau setara 5,6 triliun rupiah. Pemain termahal mereka kali ini adalah Zion Suzuki, kiper muda berbakat yang sudah tembus Eropa, dengan nilai pasaran 14 juta euro. Itu nyaris setara dengan total setengah skuad Indonesia. Jadi, meskipun secara harga seperti langit dan bumi, pertanyaannya, akankah semangat Garuda mengalahkan harga fantastis skuad Samurai Biru?
Atau, nilai uang tetap bicara di lapangan? Jangan lewatkan momen penuh gengsi ini di Stadion Suita, Osaka, pada Selasa 10 Juni 2025. Akankah Timmans ukir sejarah baru?